Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang soal TPS atau Tes Potensi Skolastik, UTBK SBMPTN, untuk penalaran umum. Yuk Sobat Media Eduka, kita langsung ke contoh soal dan pembahasannya. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Kunjungan wisata ke Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, terutama daerah-daerah yang alam dan budayanya masih terjaga atau lestari, seperti Bali dan Yogyakarta. Kunjungan wisata, baik wisatawan mancanegara atau wisatawan Nusantara, di berbagai wilayah Indonesia menjadi agenda wisata bagi wisatawan tersebut. Oleh karena itu, daerah-daerah yang menjadi objek wisata sebaiknya tetap menjaga kelestarian alam dan budayanya. Namun, daerah-daerah lain pun dapat berbenah untuk menjadi daerah tujuan wisata. Peningkatan kunjungan wisata itu dapat terlihat dan sangat bervariasi. Variasi tersebut terjadi karena berbagai faktor, yaitu keterjangkauan, layanan, dan faktor keunikan objek wisata. Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri memengaruhi jumlah wisatawan. Perkembangan kunjungan wisata tersebut dapat terlihat pada tabel berikut. Contoh soal nomor 1. Pernyataan manakah yang paling sesuai dengan isi tabel di atas? A. Peningkatan jumlah wisatawan paling stabil terjadi di daerah Medan. B. Peningkatan jumlah wisatawan yang paling tidak stabil terjadi di daerah Bali. C. Peningkatan jumlah wisatawan yang paling tidak stabil terjadi di daerah Manado. D. Setiap tahun Jakarta adalah daerah paling sering dikunjungi wisatawan. E. Setiap tahun Bali selalu paling banyak dikunjungi wisatawan. Pembahasan. Perhatikan tabel berikut. Daerah Bali adalah daerah yang paling tidak stabil angka peningkatannya. Dapat dilihat dari peningkatan tahun 2008 ke 2009 yang sangat meningkat drastis. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Peningkatan jumlah wisatawan yang paling tidak stabil terjadi di daerah Bali. Contoh soal nomor 2. Daerah tujuan wisata yang memiliki jumlah kunjungan paling sedikit, namun mungkin paling stabil adalah A. Bali, B. Yogyakarta, C. Jakarta, D. Medan, E. Manado. Pembahasan. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, daerah Manado merupakan daerah yang paling sedikit angka kunjungannya. Jika diperhatikan angkanya setiap tahun, maka akan didapat jumlah peningkatan yang cukup stabil. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Manado. Contoh soal nomor 3. Simpulan yang dapat mewakili isi tabel tersebut adalah A. Manado merupakan tujuan wisata yang paling sedikit dikunjungi karena akses menuju daerah menyulitkan wisatawan, meskipun angka peningkatan jumlah kunjungannya setiap tahun relatif stabil. B. Bali memiliki jumlah kunjungan paling tinggi dibanding daerah lain karena faktor layanan yang dinilai cukup memuaskan. C. Bali merupakan tujuan wisata yang paling diminati wisatawan karena memiliki jumlah kunjungan terbanyak dibanding daerah lain. D. Jakarta memiliki jumlah kunjungan yang tidak terlalu banyak karena daerah ibu kota bukanlah tujuan wisata yang unik. E. Seluruh daerah wisata dalam tabel memiliki peningkatan jumlah kunjungan yang stabil. Pembahasan. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan isi tabel keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa jumlah kunjungan Bali adalah yang tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa daerah ini cukup diminati wisatawan. Jawaban yang tepat adalah C. Bali merupakan tujuan wisata yang paling diminati wisatawan karena memiliki jumlah kunjungan terbanyak dibanding daerah lain. Contoh soal nomor 4. Manakah pernyataan yang tidak sesuai dengan isi tabel tersebut? A. Jakarta dan Yogyakarta memiliki angka kunjungannya tidak terlalu sedikit, namun tidak juga paling tinggi. B. Medan dan Manado memiliki angka kunjungan yang relatif sedikit, namun angka kunjungan Medan masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah Manado. C. Angka kunjungan Yogyakarta selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah Jakarta setiap tahunnya. D. Medan dan Manado adalah daerah paling jarang dikunjungi karena faktor geografisnya. E. Sejak tahun 2009, angka kunjungan Bali selalu lebih tinggi jika dibandingkan daerah lainnya. Pembahasan. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan isi tabel, angka kunjungan Yogyakarta
tidak selalu lebih tinggi dari Jakarta. Hal ini terlihat dari angka kunjungan kedua daerah ini di tahun 2008. Kunjungan Jakarta lebih besar daripada Yogyakarta. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Angka kunjungan Yogyakarta selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah Jakarta setiap tahunnya. Contoh soal nomor 5. Manakah daerah yang mengalami penurunan angka kunjungan? A. Jakarta dan Yogyakarta. B. Jakarta dan Manado. C. Jakarta dan Medan. D. Manado dan Medan. E. Yogyakarta dan Manado. Pembahasan. Perhatikan tabel berikut. Daerah yang mengalami penurunan adalah Jakarta pada tahun 2008 ke 2009 dan Yogyakarta pada tahun 2010 ke 2011. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Jakarta dan Yogyakarta. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 6 sampai nomor 10. Pengangguran adalah status paling tidak menyenangkan bagi orang yang mengalaminya. Dia akan tertekan dari segala sisi, apalagi jika orang itu menyandang status pengangguran terdidik dengan embel-embel gelar sarjana. Sementara itu, penyelesaiannya amat sederhana, yaitu Anda tinggal membuka usaha menjadi wirausaha atau bekerja pada pengusaha lain. Namun kenyataannya, baru 0,18% penduduk Indonesia yang menjadi pengusaha. Artinya, baru sekitar 450.000 penduduk Indonesia yang membuka usaha sendiri dan tidak bekerja pada orang lain. Data majalah Kesra menunjukkan 400.000 orang. Andaikan setiap pengusaha mampu merekrut 50 orang pekerja, itu pun baru 22,5 juta orang yang dapat pekerjaan. Sementara itu, angkatan kerja di Indonesia tidak kurang dari 100 juta orang. Sedangkan angka pengangguran saat ini mencapai 10-30 juta orang. Angka itu menunjukkan bahwa jumlah pengangguran masih banyak yang belum terserap lapangan kerja. Data BBS menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia paling banyak ditempati oleh lulusan SLTA, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut. Contoh soal nomor 6. Simpulan yang paling sesuai dengan isi tabel tersebut adalah A. Hampir seluruh kategori pendidikan memiliki angka peningkatan jumlah pengangguran yang relatif stabil. B. Seluruh kategori pendidikan pernah mengalami peningkatan jumlah pengangguran, namun semua angka cenderung menurun di tahun terakhir pengamatan. C. Tidak ada satupun kategori pendidikan yang memiliki penurunan angka pengangguran yang stabil. D. Dari semua kategori pendidikan, jenjang SMA adalah jenjang yang mengalami angka penurunan jumlah pengangguran yang paling stabil. E. Berdasarkan tabel di atas, setiap masyarakat harus melanjutkan sekolahnya ke jenjang sarjana agar tidak menganggur. Pembahasan. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa seluruh kategori pendidikan mengalami peningkatan jumlah pengangguran. Namun, pada tahun 2011, semua kategori mengalami penurunan angka pengangguran kecuali pada jenjang pendidikan SLTP. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Tidak ada satupun kategori pendidikan yang memiliki penurunan angka penganggurannya stabil. Contoh soal nomor 7. Simpulan yang paling tepat dari paragraf 2 pada bacaan di atas adalah A. Dari jumlah 100 juta angkatan kerja di Indonesia, masih banyak jumlah masyarakat yang belum terserap lapangan pekerjaan, dan jumlah tersebut didominasi oleh lulusan SLTA. B. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan, menyebabkan jumlah pengangguran terus meningkat, terutama lulusan SLTA. C. Jika pengusaha membuka lapangan kerja bagi orang lain, maka itu belum cukup untuk menghabiskan jumlah angka pengangguran di Indonesia. D. Permasalahan pengangguran akan selesai jika seluruh masyarakat yang menjadi wirausahawan merekrut banyak tenaga kerja. E. Tidak ada simpulan yang tepat. Pembahasan. Pada paragraf 2 dari bacaan tersebut, disebutkan bahwa jumlah angkatan kerja adalah 100 juta jiwa. Pada akhir paragraf disebutkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum terserap lapangan kerja, dan paling banyak dari kategori lulusan SLTA. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Dari jumlah 100 juta angkatan kerja di Indonesia, masih banyak jumlah masyarakat yang belum terserap lapangan pekerjaan, dan jumlah tersebut didominasi oleh lulusan SLTA. Contoh soal nomor 8. Manakah pernyataan berikut yang mungkin sesuai dengan isi bacaan di atas? A. Semakin tinggi kategori pendidikan, maka jumlah angka penganggurannya akan semakin sedikit dibanding tingkat pendidikan di bawahnya. B.
tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap besarnya angka pengangguran. C. Semua permasalahan angka pengangguran akan selesai dengan menjadikan semua lulusan sebagai wirausahawan. D. Setiap jenjang pendidikan perlu membekali siswanya dengan pengetahuan wirausaha. E. Setiap universitas seharusnya mengadakan pelatihan wirausahawan bagi mahasiswanya. Pembahasan. Jawaban yang mungkin sesuai adalah bahwa tingkatan pendidikan tidak akan mempengaruhi angka pengangguran, karena tingkat pendidikan SMA lebih tinggi daripada tingkat pendidikan SMP yang berada di bawahnya. Jawaban yang tepat adalah B. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap besarnya angka pengangguran. Contoh soal nomor 9. Pernyataan yang tidak sesuai dengan data angka pengangguran di atas adalah A. Angka pengangguran pada kategori diploma dan sarjana adalah jumlah yang paling sedikit jika dibandingkan dengan kategori di bawahnya. B. Angka pengangguran lulusan SMA paling mendominasi di antara jumlah kategori lain dengan kisaran angka 4-5 juta orang. C. Angka pengangguran dari kategori SMA dan SMP adalah jumlah terbanyak jika dibandingkan jumlah di kategori lainnya. D. Angka jumlah pengangguran keseluruhan kategori mengalami penaikan dan penurunan di setiap tahunnya. E. Tidak ada jawaban yang tepat. Pembahasan. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel, pernyataan yang tidak tepat adalah B, karena angka pengangguran lulusan SMA tidak mencapai angka 4 juta jiwa, melainkan hanya mencapai 3,8 juta jiwa. Jawaban yang tepat adalah B. Angka pengangguran lulusan SMA paling mendominasi di antara jumlah kategori lain, dengan kisaran angka 4-5 juta orang. Contoh soal nomor 10. Berdasarkan tabel tersebut, kategori pendidikan manakah yang mengalami peningkatan jumlah pengangguran di tahun terakhir? A. SLTP, B. SLTA, C. Diploma, D. Sarjana, E. Tidak ada. Pembahasan. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel, hanya jenjang pendidikan SMP yang mengalami peningkatan angka pengangguran di tahun 2011. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. SLTP. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng untuk update video terbaru dari Media Eduka. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.